Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat jumpa lagi dengan saya, Budi Hartono, di kuliah mandiri saya, Logika dan Algoritma Pemrograman. Oke, untuk Anda semua gimana kabarnya untuk hari ini? Mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan baik dalam bimbingan Allah SWT. Amin. Baik, kita akan masuk ke pertemuan pada minggu ini adalah minggu yang ke-6 ya. Pada minggu 6 ini saya akan bahas mengenai percabangan atau seleksi ya. Apa yang dimaksud dengan percabangan atau seleksi ini? Mari kita akan kupas satu persatu ya, slide demi slide yang ada sehingga nanti kita akan menjadi jelas apa yang dimaksud dengan percabangan atau seleksi ini. Tapi sebelum lebih lanjut mengenai percabangan ini saya kupas, ada baiknya saya sampaikan dulu seperti biasa yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya adalah yang pertama adalah mahasiswa dapat mengerti dan memahami struktur pemilihan atau seleksi di dalam program. Ya. Bagi mahasiswa mengerti dan mampu menyelesaikan penyelesaian kondisi dalam bentuk tunggal dan majemuk. Jadi nanti di sini ada seleksi yang bersifat kondisi tunggal, ada ganda, ada majemuk. Mahasiswa mampu dan dapat menerapkan pemilihan dalam menyelesaikan berbagai kasus dalam program aplikasi. Ini harapannya adalah tujuan pembelajaran seperti ini bisa mengerti dan memahami di dalam struktur pemilihan atau dalam seleksi ini sehingga bisa menyelesaikannya, menerapkannya, dan dapat mengimplementasikan dalam pemrograman. Berikutnya adalah mengenai materi pokoknya. Jadi untuk materi pokok hari ini adalah seleksi tunggal atau satu kondisi. Yang kedua adalah seleksi dengan dua atau ganda ya. Di situ ada dua kondisi dan ada seleksi majemuk yang itu lebih dari dua, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Berikutnya adalah pengertian percabangan. Yang pertama, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu definisi atau pengertian daripada percabangan. Jadi percabangan adalah suatu perintah atau pernyataan yang memungkinkan suatu perintah atau pernyataan dieksekusi jika suatu kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Jadi yang dimaksud dengan percabangan di sini akan menjalankan suatu perintah ya, yang memungkinkan itu dijalankan dan tidak dijalankan. Dijalankan manakala memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan tidak dijalankan manakala tidak memenuhi persyaratan. Jika suatu kondisi terpenuhi, maka perintah akan dilaksanakan. Di sini sudah dijelaskan jika suatu kondisinya nanti berupa boolean benar dan salah ya. Kondisi umumnya dalam bentuk boolean true maupun false yaitu benar atau salah. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka perintah yang lainnya yang akan dilaksanakan. Inilah yang dimaksud dengan pengertian percabangan. Berikutnya, percabangan di dalam program ya digunakan oleh komputer untuk menentukan langkah kerja instruksi. Jadi fungsinya di dalam komputer itu untuk menentukan yaitu langkah kerja seperti itu. Jadi, percabangan menggunakan operator kondisional yang akan menghasilkan nilai boolean yaitu benar atau salah tadi sudah ya. Jika nilai yang dihasilkan benar, maka perintah atau instruksi akan dilaksanakan. Sedangkan jika salah, maka instruksi tidak akan dilaksanakan atau melaksanakan instruksi lainnya. Tadi sudah dijelaskan di atas tadi. Oke. Konsepnya, jadi tidak semua baris dalam program akan dieksekusi. Beda dengan sekuensial kemarin, kalau sekuensial itu kita urut, baris pertama kita eksekusi, kedua, ketiga, keempat, kelima, terus ke bawah sampai ke terakhir seperti itu. Dieksekusi satu persatu. Nanti dalam konsep percabangan, tidak semua baris itu 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 itu akan dieksekusi. Ya. Suatu aksi akan dilakukan bila memenuhi persyaratan atau kondisi tertentu. Bisa saja karena tidak memenuhi kondisi, baris tersebut tidak dieksekusi. Maksudnya adalah seperti itu. Penentuan kondisi, boolean, dan aksi yang dilakukan bergantung pada jumlah pilihan atau kasus yang terdapat pada masalah tersebut. Apakah terdapat satu pilihan, dua pilihan, ataukah terdiri atas banyak pilihan. Jadi untuk penentuan kondisi ini bisa satu kondisi, dua kondisi, tiga kondisi, empat kondisi, dan seterusnya. Tergantung daripada kasus yang terjadinya. Berikutnya adalah jenis percabangan. Nah, jenis percabangan yang digunakan yang umum adalah percabangan tunggal. Tapi ini enggak lazim ya. Artinya cabang itu ya mesti minimal 2 begitu. Namanya cabang kok ini kok tunggal begitu ya. Nanti kan kita coba di dalam program kita ada percabangan tunggal. Ada percabangan 2 kondisi dan ada percabangan majemuk atau percabangan banyak arah seperti itu juga bisa.
Percabangan tunggal kita akan bahas dulu. Bentuk umumnya adalah atau sintaksnya adalah if diikuti dengan kondisi, ya, kondisi terpenuhi. Kalau kondisi ini terpenuhi maka laksanakan perintahnya, ya. Jika kondisi terpenuhi maka laksanakan perintahnya. Di mana kondisi adalah suatu yang bernilai benar atau false, dan pernyataan adalah perintah yang akan dijalankan. Atau dengan kata lain, jika X ini benar, jalankan perintah Y. Jadi jika kondisi terpenuhi benar, maka lakukan aksi X, ya. Jika tidak, lakukan aksi Y, seperti itu. Di sini nanti bentuk percabangan tunggal ini ya jika suatu kondisinya seperti ini. Ya, jadi jika X ini adalah benar, maka lakukan Y. Jika tidak, ya sudah, dia tidak mengapa-apain, seperti itu. Bentuknya adalah seperti ini. Apakah A lebih besar daripada B? Jika ya, maka jalankan pernyataannya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah A lebih besar daripada B? Tidak. Kalau tidak, ya dia tidak menjalankan ini, ya tidak menjalankan aksi ini. Seperti itu. Studi kasus ini ya contoh supaya Anda bisa memahami ya lebih jelasnya adalah seperti ini. Ini ada contohnya adalah seperti ini, yaitu menentukan kelulusan seseorang ya, seorang siswa di sini ya berdasarkan nilai yang didapat. Nah, seorang siswa ini dinyatakan lulus ya jika nilainya di atas sama dengan 60, maka dia dinyatakan lulus. Tapi kalau siswa ini kurang dari 60, apakah dia tidak lulus? Ya, karena cuma satu, maka apa yang terjadi? Di situ tidak akan dieksekusi. Contoh yang kedua adalah menentukan nilai masukan. Apakah nilai tersebut ya menentukan nilai masukan bilangan bulat setelah dibagi dua, apakah nanti nilainya akan menghasilkan nilai bilangan genap ataukah menghasilkan nilai bilangan ganjil, ya. Jadi suatu nilai atau menentukan nilai masukan, setelah nilai masukan kita inputkan ya, setelah itu dibagi menjadi dua, dibagi dengan dua, apakah sisanya 0? Jika sisanya 0 maka bilangan genap, jika sisanya 1 maka tanda tanya di sini. Saya tuliskan tanda tanya karena tidak akan dieksekusi seperti itu. Nah, contoh programnya adalah seperti ini. Nah, ini contoh programnya ya, contoh programnya yang bisa kita lihat di sini adalah seperti ini. Program nilai huruf. Ini judulnya adalah program nilai huruf. Ya, usage CRT, unit system CRT, kita gunakan CRT karena kita akan menuju yaitu clear screen. Kita biasakan seperti itu. Ada deklarasi, di sini ada parabel ya. Nilai tipenya adalah real, sedangkan keterangan tipenya adalah string. Program kita mulai dari sini, begin ya. Clear screen tadi sudah, kita rujuk dari usage CRT. Right, masukkan sebuah nilai. Ya, masukkan nilai. Dan masukkan nilainya. Readline nilai, tampung ke dalam suatu variabel yang bernama nilai, di mana nilai sudah kita deklarasikan tipenya adalah real. Jika nilainya di atas sama dengan 60, then keterangan lulus. Ya, jika nilainya itu di atas 60, yaitu berarti then keterangan lulus. Readline keterangan. Nah, kalau program ini, ya setelah kita tuliskan readline, kita tuliskan dengan entity, kita eksekusi, maka ketika masukkan nilainya, yaitu 75, nilainya adalah 75, apakah, ya maksud diuji di sini, jika 75, apakah 75 lebih besar daripada 60? Ya, maka keterangannya apa? Lulus. Nah, di bawah ini akan ditampilkan keterangannya lulus. Tapi bagaimana jika nilainya kurang dari 60? Nih, masukkan nilai 45. Apakah 45 lebih besar daripada 60? Tidak. Kan dia tidak akan menjalankan ini karena kondisinya adalah salah. Kalau salah ya dia tidak akan jalankan apa-apa. Maka keterangan di sini menjadi kosong. Nah, ini yang dimaksud dengan percabangan tunggal yang tidak lazim tadi. Ya, tidak lazim tadi seperti itu. Ini ya, jadi tidak lazimnya adalah seperti ini. Contoh yang kedua tadi adalah mencari bilangan genap atau ganjil. Usage CRT, ini judul programnya. Variable, bil, tipenya adalah integer, keterangan string. Begin, sama ya. Clear screen, kita bersihkan layarnya. Right, masukkan sebuah bilangan. Readline bil ditampung ke dalam variable yang bernama bil, di mana bil sudah kita yaitu deklarasikan tipenya integer. Ini harus bilangan bulat ya karena dibagi dua. Nah seperti itu. Jika bilangan itu dibagi dua sisanya adalah 0, then berarti keterangannya adalah bilangan genap. Right, ini keterangan. Masukkan sebuah bilangan yaitu 10. 10 kita bagi dua sisanya berapa? 0, yaitu keterangannya adalah bilangan genap. Kalau yang kita masukkan 9 dibagi dengan dua sisanya berapa? 1. Apakah kalau 1 di sini akan munculkan apa? Ya tidak akan menampilkan apa-apa. Nah seperti ini ya. Ini karena memang if-nya tidak lazim, if-nya namanya if tunggal. Seperti itu. Dia akan mengeksekusi manakala yaitu perintahnya adalah benar. Jika salah tidak akan dieksekusi seperti itu.
Oke, sampai di sini bisa dipahami atau bisa dimengerti? Baik, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini yang umum itu bentuknya adalah seperti ini. Percabangan dengan dua kondisi. Ini lanjutan daripada kemarin. Bentuk umumnya adalah if kondisi, jika kondisi pertama ini terpenuhi, then jalankan pernyataannya. Else jika tidak, maka akan jalankan pernyataan yang kedua. Di mana kondisi adalah sesuatu yang bernilai benar atau terpenuhi atau false tidak terpenuhi. Dan pernyataan adalah perintah yang akan dijalankan. Atau dengan kata lain lagi, jika kondisinya benar, maka jalankan perintah X. Jika tidak, maka lakukan aksi Y seperti ini. Ya. Jika kondisi X terpenuhi, maka lakukan aksi Y. Jika tidak, lakukan aksi ini ya. Jika terpenuhi, lakukan kondisi X di sini ya. Oke, salah nulis ini ya. Jika kondisi X ini terpenuhi, maka lakukan ya. Jika kondisi ini terpenuhi ya. Jika kondisi ini terpenuhi, maka lakukan. Yaitu aksinya adalah X. Jika tidak, melakukan aksi Y. Nah, ini salah nulis ya. Flowchartnya adalah seperti ini ya. Tadi ada flowchartnya. Jika A lebih besar pada B, maka ini jika A lebih besar pada B berarti benar, true, maka pernyataannya adalah ini. Jalankan pernyataan yang pertama. Jika A ternyata tidak lebih besar daripada B, maka menjalankan pernyataan yang kedua. Nah, ini kalau sama bagaimana? Ini belum ada ini. A sama dengan B. Nah, kalau A sama dengan B, nah ini belum ya. Nah, itu maka kondisinya akan menjadi berbeda, ini yang lebih besar sama lebih kecil saja. Kalau sama dengan nanti tidak jalan ini ya. Nah, studi kasus sama dengan tadi ya, studi kasusnya yaitu menentukan kelulusan seorang siswa berdasarkan nilai yang didapat. Jika nilainya di atas sama dengan 60, maka dinyatakan lulus. Jika nilainya kurang dari 60, maka dinyatakan yaitu tidak lulus. Kalau tadi kan tidak ada keterangan, maka di sini kalau kurang dari 60 yaitu tidak lulus. Atau menentukan nilai masukan apakah nilai bilangan genap ataukah bilangan gasal jika nilai tersebut dibagi menjadi 2. Jika sisanya adalah 0, maka bilangan genap. Jika sisanya adalah 1, berarti bilangan gasal. Nah, seperti itu. Ini programnya sama dengan yang tadi. Anda nggak usah membuat programnya nanti ini ya. Kita buat ini, langsung nanti kita bisa save as lagi. Dengan save as lagi ya. Jadi disitulah dong di save as saja di situ ya. Ini sama dengan tadi ya, kita coba untuk praktekkan ya. Di sini saya buka dulu untuk ininya, apanya itu. Aduh ini. Kita buka dulu ya, dashboardnya dulu, softwarenya. Sudah saya buka ini programnya. Nah, kita akan mencoba untuk menuliskan yang pertama tadi, yaitu pernyataan ini ya. Ini contoh saja nih. Program, contoh yang pertama tadi. Kita ketikkan dulu program yaitu nilai huruf ya. Nah, program tadi nilai huruf atau program kelulusan gitu aja lah. Judulnya adalah ini program kelulusan Yesus CRT. Ya, tadi jadi sistem tadi. Kalau sudah kita tuliskan variabelnya, tadi ada variabelnya di sini yaitu berkaitan dengan apa? Yaitu nilai ya, berkaitan dengan nilainya, yaitu berkaitan dengan nilai. Kita bisa gunakan tipenya boleh integer, boleh ini ya, karena ini hanya contoh saja, yaitu ya keterangan, yaitu string. Koma. Kalau sudah kita mulai dengan kata begin, ya di sini untuk mulai programnya begin ya. Nulisnya huruf besar huruf kecil sama saja ya ini ya, tapi lebih baik kita rapikan. CLR SCR tadi untuk bersihkan layar yaitu clear screen, saya tulis huruf besar seperti ini ya, clear screen. Kalau sudah, selanjutnya yaitu kita gunakan yaitu apa? Write, masukkan. Write tadi ada masukkan, write. Masukkan nilai Anda. Nilai Anda ya, masukkan nilai Anda, tanda tanya ya, atau sama dengan gitu ya, masukkan nilai Anda ya sudah sama dengan saja, koma di situ ya, atau kurung tutup. Terus kita baca dulu variabelnya yaitu readline. Yaitu kita sudah deklarasikan tipenya di situ yaitu nilai, tipenya adalah integer. Oke, nah sekarang kan kita uji, ujinya gimana? Yaitu kita akan tentukan yaitu apa? If tadi jika ya,
jika apa? Nilai, nah, nilainya berapa? Di atas sama dengan 60. Maka then keterangannya yaitu apa? Di sini kita tuliskan yaitu keterangan. Keterangan titik 2 sama dengan yaitu tanda petik lulus. Seperti itu. Oke ya, lulus. Kalau sudah kita tampilkan yaitu red line-nya, red ya, kita tampilkan hasilnya yaitu red line. Nah, itu keterangan hasil, nah, keterangannya, nah sini ya, keterangan ini nulisnya salah, keterangan hasil sama dengan tanda petik koma yaitu ket. Nah, dah ya, keterangan di situ tutup. Nah ini supaya bisa dibaca jangan lupa kita tuliskan read line ya, read line-nya supaya kita diberi kesempatan baca. Kita tutup bagiannya dengan n titik. Nah, sebelum kita jalankan ada baiknya yaitu kita apa? Simpan dulu ya, kita simpan. Di sini akan tersimpan yaitu di drive. Ini ya sesuai dengan ini C di directory bin. Ya Anda bisa tuliskan ini apa? Yaitu lulus umpamanya atau nilai lulus di situ saya tulis saja lulus seperti itu ya. Nah, kalau sudah kita uji apakah program yang kita buat ini sudah betul atau belum, maka kita gunakan run yaitu ini ya run Ctrl F9 di sini atau run dengan menggunakan ini. Nah, masukkan nilai Anda yaitu saya tulis dengan yaitu 78. Apakah 78 lebih besar daripada 60? Ya, maka keterangannya adalah lulus. Ini contohnya adalah seperti itu. Sekarang yang kedua, kalau saya isi dengan ini, ya, run. Nah, bagaimana ini? Masukkan nilai Anda yaitu 56. Apakah 56 lebih besar daripada 60? Tidak. Nah ini, keterangannya adalah seperti ini. Ini ya. Ini yang perlu kita tuliskan adalah seperti ini. Oke ya, ini berarti apa? Sudah selesai. Untuk mengerjakan yang kedua nanti Anda bisa gunakan ini. Yang kedua ini ya, file. Ya kita simpannya save as. Ya, save as. Iki proyeknya namanya tadi lulus ya LLS gitu ya, sama gagal tuh GGL. Nah, ini lulus gagal. Tadi kan cuma lulus dok, di sini ada lulus gagal. Saya klik OK. Nah ini ya lulusnya tadi. Kita tidak perlu ini ya, kita hanya menambahkan saja keterangan tadi sudah ada di situ. Kita hanya menambahkan di sini yaitu else-nya. Nah, di sini setelah ini keterangannya adalah di sini else. Nah, ini else. Nah itu ya kita nambahkan ini. Berarti kalau ini berarti keterangannya apa? Else itu kita tambahkan keterangan yaitu keterangan cut yaitu tidak dua sama dengan tanda petik yaitu remedi atau tidak lulus ya. Tidak lulus di situ tulisannya tidak lulus. Tidak lulus seperti ini. Oke ya. Sudah. Jangan lupa dengan catatan yang ini kita petiknya ini kita hilangkan, kita ganti yang bawah. Nah, karena ini satu rangkaian ya, maka kita tuliskan ini. Kalau sudah, kita coba lagi ya, atau kita simpan dulu juga bisa, save ya. Save jangan save as ya, tapi save. Yaitu run atau Ctrl 9. Nah, di sini. Masukkan nilai ujian Anda, yaitu tadi saya isi dengan 80, berarti keterangannya adalah lulus, kan seperti itu. Nah, sekarang kita uji coba lagi yaitu run. Nah, kalau nilainya kurang dari 60 bagaimana? Nah, ini nilainya saya isi dengan 45 seperti ini. Maka munculnya adalah tidak lulus. Inilah yang dimaksud dengan seleksi atau percabangan. Jadi tidak semua baris dalam program akan dieksekusi, manakala dieksekusi yaitu sesuai dengan urutan yang ada, yaitu seperti itu. Nah, ini bentuknya adalah seperti ini, untuk latihannya adalah seperti ini ya. Oke. Anda bisa mencoba nanti ya setelah kita selesai untuk pembelajarannya, Anda bisa mencoba kembali untuk latihan-latihannya ini ya, karena kalau kita tuliskan di sini nanti waktunya habis ya, maka Anda bisa gunakan latihannya. Sudah saya sertakan yaitu source code-nya beserta itu ya hasilnya. Oke, kembali ke program utama yaitu di dashboard-nya. Oke. Bisa dipahami ya untuk percabangan ini ya, cukup mudah ya untuk percabangannya, bentuknya seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya yaitu adalah pilihan majmuk. Nah, sekarang pilihan majmuk atau bertingkat. Bentuk umumnya di mana kondisi 1 kita uji ya, diuji. Jika hasilnya benar kita jalankan. Pernyataan yang pertama. Jika salah, maka uji kondisi yang kedua. Jika hasilnya benar, maka jalankan pernyataan yang kedua.
Jika hasilnya salah, kita uji kondisi yang ketiga. Ya. Jika benar, jalankan pernyataan yang ketiga. Jika salah, kita jalankan pernyataan yang keempat dan seterusnya, atau saya tuliskan dari situ yaitu N. Ya, jika benar, jalankan. Jika tidak, kita uji selanjutnya. Sampai yaitu yang terakhir. Jadi bentuknya adalah if, kita uji kondisi, jika benar, jalankan pernyataan ini. Else, kita uji kondisi yang kedua, ya, jika benar, jalankan pernyataan yang kedua ini. S, kita uji lagi kondisi lagi yang ketiga, jika benar jalankan pernyataan ini. Jika salah, dia akan menjalankan pernyataan yang terakhir. Seperti itu, pernyataan yang ke N. Nah, N-nya ini masih bisa 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Tidak saya teruskan semuanya kalau seperti itu ya. Cukup diteruskan hanya sebanyak. Itu cukup ya. Nah, ini bentuk umumnya. Yang perlu dipahami di sini bahwa catatannya, ini tadi sudah ya, NP catatan. Banyak if yang digunakan sama dengan banyak pernyataan dikurangi 1. Jika Y, X, Z, dan A adalah pernyataan yang berarti apa? Jumlahnya adalah sebanyak 4. Maka 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi if yang digunakan adalah sebanyak 3. Di sini adalah X yang pertama, ini ya X1, X yang kedua, ini adalah F yang ketiga. Maka sudah selesai, tidak ada lagi if yang keempat. Ya, maka yang keempat yaitu terakhir else, yang lain seperti itu. Bentuk flowchartnya adalah seperti ini, yaitu flowchart bertingkatnya adalah seperti ini. Jika AA, ini contoh ya, jika suatu nilai itu lebih besar sama dengan 85, maka jalankan pernyataan yang pertama. Jika tidak, kita uji yang kedua, apakah nilainya di atas 70, jika ya, jalankan pernyataan yang kedua. Jika tidak, kita lakukan uji kondisi yang ketiga, apakah nilainya di atas 60, jika ya, maka jalankan pernyataan yang ketiga. Jika tidak, jalankan pernyataan yang keempat atau terakhir, di sini yaitu N. Berarti nanti di sini pernyataannya 1, 2, 3, 4. Maka if yang kita gunakan hanya di 85, di atas sama dengan 70, di atas sama dengan 60. Berarti if-nya sebanyak 3. Ini untuk flowchart-nya dalam bentuk yaitu apa? Istilahnya dalam bentuk horizontal. Kalau tadi bentuk vertikal, ya ini bentuknya adalah horizontal. Ini studi kasus ya. Untuk studi kasusnya kita akan lihat untuk studi kasusnya. Menentukan grade seorang siswa berdasarkan nilai yang didapat. Jika nilainya di atas 86, maka grade-nya adalah baik sekali. Jika nilainya di atas 70, ya di atas sama dengan 70, maka grade-nya adalah baik. Jika nilainya di atas 55, maka grade-nya adalah cukup. Mohon maaf, ini masih dalam posisi batuk ya, flu-nya berat, ini cukup sudah 1 minggu lebih enggak sembuh-sembuh nih. Ya, jika nilainya kurang daripada 55, maka grade-nya adalah remedi. Jadi di sini ada 4, baik sekali, baik, cukup, remedi. Kalau begitu, nanti if yang kita gunakan sebanyak yaitu 3. Yang perlu kita perhatikan adalah ini. Oke. Ini adalah hasilnya programnya. Untuk lebih jelasnya, saya tampilkan lagi softwarenya ya. Masuk ke softwarenya, yaitu Pascal-nya. Tadi ini sudah ya. Masuk ke sini. Kembali, Anda tidak usah perlu membuat lagi jika kita gunakan file save as, ya save as, simpan aja, yaitu grade, saya kasih nama grade ya, grade, oke. Nah, tadi kan nilainya di sini hanya menguntungkan ini, jika nilainya di atas sama dengan 85, ya kita ketinggalan aja 85, ya 85, maka grade-nya adalah yaitu baik, atau disitu apa itu, tadi istimewa ya. Maka kita gunakan uji lagi di sini. Oh, ini petiknya ikut ya. Nah, maka kita gunakan if ya lagi. If di sini kita uji lagi. Nah, di sini if yaitu nilai di atas sama dengan berapa? Yaitu 70, maka yaitu then. Nah, maka di sini kita kasihkan yaitu keterangan. Keterangan yang maksud di sini keterangannya titik 2 sama dengan yaitu baik. Else. Nah, kita gunakan di sini. Oh, else-nya tadi belum dituliskan yang di atas ya. Ini else-nya belum ditulis ya. Nah, tadi belum tuliskan else di sini. Oke, kita tuliskan else-nya di sini. Nah, else-nya kalau sudah kita tuliskan else, kita uji lagi yang ketiga. Saya maju ya. Jika nilai di atas sama dengan 55 ya, then itu apa? Keterangannya yaitu cukup.
cukup ya. Nah, ini cukup. Terus kalau sudah kita gunakan tanda petik. Nah, di sini. Yang terakhir di sini yaitu kita tidak perlu if ya, karena di sini sudah cukup ya kita gunakan. Maka untuk menguji yang keempat yaitu adalah cukup dituliskan keterangannya di sini yaitu adalah remedy. Nah, ini remedy. Nah, ini. Nah, jadi pernyataan yang pertama yaitu istimewa, yang kedua baik, yang ketiga cukup, yang keempat remedi. Maka if-nya sudah kita gunakan if 1 di atas 85, if yang kedua di atas 70, if yang ketiga di atas 85. Maka yang terakhir tidak perlu kita gunakan if lagi seperti itu. Nah, ini sudah. Nah, ini. Kalau sudah kita simpan dulu ya, kita simpan ya, kita save dulu, terus kita run, jalankan hasilnya. Nah, ada yang salah. Apa di sini? Penggunanya tanda petiknya. Petiknya di situ adalah double ya, kita tuliskan seperti ini. Nah, ini. Kita jalankan lagi, kita uji, kita jalankan. Nah, masukkan nilai Anda. Nilainya berapa? 90. Kalau 90 berapa? Yaitu istimewa. Keterangannya adalah seperti itu. Ini yang pertama ya. Yang kedua kita uji yang kedua. Kan di atas, kalau di atas 70 gimana? Saya isi dengan 80. 80 isinya berarti baik. Bagaimana kalau ini di atas 55? Katakanlah 60 seperti itu. Nah, ini berapa? 65. Kalau 65 cukup. Nah, sekarang nah, kalau nilainya adalah 40, apa yang terjadi? Yaitu adalah remedi. Nah, seperti ini. Ini adalah penggunaannya adalah seperti itu. Jika nilainya di atas 85, then keterangan adalah istimewa. Jika nilainya di atas 70, maka nilainya itu adalah baik. Jika nilainya di atas 55 itu cukup. Kalau kurang dari itu remedi. Nah, sekarang pertanyaan adalah seperti ini. Ya, pertanyaan seperti ini. Bagaimana kalau saya isi dengan nilainya itu 125? Nah, padahal nilainya sampai 100. Bagaimana kalau saya isi dengan 125? Apa yang terjadi? Apakah error? Nah, sekarang kita uji. Ya, nah, kita uji. Nilainya adalah 125. Tekan enter. Hasilnya apa? Istimewa. Kenapa bisa demikian? Padahal nilai kita hanya sampai 100. Nah, karena di sini hanya dibatasi dengan jika nilainya di atas 85, then yaitu ya, maka apakah 125 lebih besar daripada 85? Ya, maka hasilnya adalah istimewa. Nah, untuk itu nanti Anda bisa membatasi dengan perintah N di sini. Maka kita gunakan yaitu jika yaitu apa? Nilainya. Nah, itu nilai kurang dari sama dengan 100. Maka kita bisa batasi seperti ini. Nah, kalau sudah dibatasi ya, maka akan tidak akan terjadi lagi yaitu nilai 125 tadi ya. Jika nilainya di atas 85 dan nilai kurang dari sama dengan 100, then keterangannya adalah istimewa seperti itu. Ini penggunanya adalah seperti ini sehingga nanti kita bisa gunakan yang seperti ini yaitu dibatasi. Ini salah satu kelemahan daripada if itu kalau tidak diberikan batasan ya seperti itu. Jika nilainya di atas itu ya, maka benar kan nilainya seperti itu. Tapi kalau sudah dibatasi maka tidak akan muncul lagi yaitu penggunaan apa istilahnya, then-nya itu kurang dari sama dengannya ya. Ya, ini maka harus dituliskan lagi yaitu then-nya yang belum benar ini ya. Nah. Oke, kita akan coba untuk yang berikutnya kembali ke dashboardnya ya, dashboardnya nanti saya lanjutkan lagi ya. Untuk ini kembali lagi, ini adalah tadi hasil yang sudah kita dapatkan adalah seperti ini yaitu sampai pada bentuk seperti ini. Ini adalah blok pernyataan. Nah, sekarang ada blok pernyataan. Kalau tadi satu persatu, sekarang ada namanya blok pernyataan sama ya. Nanti saya teruskan yang tadi ya. Jika kondisi then ya, jika kondisinya seperti ini ya, begin pernyataan 1A, pernyataan 1B ya, N. Ya ini, maka di sini ada dua pernyataan, maka kita gunakan begin dan N ya, begin dan. Karena ada dua ya. Ini begin dan N ini berarti ada dua, ada pernyataan 1A, 1B. Kalau tidak ada dua pernyataan, maka kita tidak perlu menggunakan begin dan N seperti itu. Ini contoh menentukan gaji dan tunjangan dengan berdasarkan golongan tertentu ya. Jika golongan A, maka gaji pokoknya adalah 100.000 ditambah dengan transportnya adalah 25.000. Ini tadi ya, untuk ini jika golongannya B, maka gaji pokoknya adalah 1.500 ditambah dengan transportnya itu 50.000. Jika golongan C maka gaji pokoknya 2 juta ditambah dengan transportnya. Nah, ini bentuknya adalah kayak gini. Ini untuk penentuan adalah seperti ini ya, karakternya tadi.
Sama ini dengan tadi tidak ada bedanya. Jika golongannya adalah A, maka di sini pakai begin dan N. Karena ada dua pernyataan di sini, gaji pokok dan transportnya. Else, jika golongannya B, ya, then begin di sini gaji pokoknya adalah 1.500.000 dan transportnya. Jika golongannya C, maka seperti itu. Nah, begitu juga dengan di sini sudah tidak ada if-nya karena ada 4 yaitu A, B, C, D, maka if sudah digunakan di A, if sudah digunakan di B, if-nya sudah digunakan di C. Maka yang C tidak menggunakan ini. Berarti artinya apa? Selain dimasukkan A, B, dan C, berarti golongan D, E, dan F itu nanti hasilnya adalah yang ini. Ya, seperti itu. Nanti ada pembatasan yang terkait dengan program tadi ya. Untuk minggu depan kita bahas untuk lebih lanjut mengenai percabangan tadi ya. Untuk apa itu? Mengenai yang dua ini. Untuk hari ini kita bahas yang ini dulu. Ini ada alternatif istilahnya. Alternatif yaitu berkaitan dengan pemilihan, yaitu alternatif pemilihan. Ya, alternatif pemilihan yaitu penggunaan if tetapi sebagai alternatifnya yaitu dengan menggunakan case of. Karena struktur case of mempunyai suatu ungkapan logika yang disebut dengan selektor dan sejumlah statement yang diawali dengan suatu label permasalahan. Nah ini bentuknya adalah seperti itu. Bentuk umumnya adalah case diikuti dengan variabelnya of di sini ya alternatif. Ini kalau ada dua pernyataan ya. Kalau tadi seperti ini pakai begin dan end. Kalau cuma satu tidak perlu pakai alternatif. Di sini ya langsung pernyataannya. Nah di sini yang menariknya di dalam case ini ada else-nya sehingga ini alternatif jika bukan pilihan di atas. Ya mungkin kalau kita masukkan golongannya tadi ada A, B, C, D. Kalau dimasukkan E tadi masuknya yang ke D. Tapi kalau dengan ini maka nanti yaitu kalau dimasukkan dengan D yaitu golongan tidak ada di situ. Umpamanya seperti itu. Ini yang dimaksud dengan alternatif justru memberikan kejelasan. Ini contoh programnya adalah seperti ini. Ini untuk menghitung nilai tadi sama ya. Pemilihan studi kasusnya sama ini di sini. Cuma di sini yaitu masukkan nilai ujian Anda kalau kita tadi menggunakan if sekarang adalah case nilai of. Jika nilainya itu adalah 86 sampai dengan 100, keterangannya adalah sangat baik. Karena ini cuma satu, tidak perlu menggunakan yaitu begin dan end. Kalau nilainya di atas 70 sampai 85, keterangan yaitu baik. 55 sampai 69, keterangannya adalah cukup. Seperti itu. Kalau 0 sampai dengan 54, yaitu keterangannya adalah jelek. Kalau kita tuliskan angka 125 tadi, ya maka nggak mungkin akan masuk, yaitu grade-nya adalah ini, sangat baik. Tidak ya, tetapi apa? Yaitu hasil ini adalah input salah isi dengan 0 sampai dengan 100. Contohnya seperti ini, ya. Masukkan nilai ujian Anda 120, input salah isi dengan 0 sampai dengan 100, seperti itu. Kalau di sini masukkan nilai ujian Anda yaitu 92, nilai hasilnya adalah sangat baik. Nah ini yang bedanya antara if tadi dengan tadi, di sini justru memberikan yaitu kejelasan. Ini yang menggunakan dua pernyataan tadi kita gunakan yaitu case golongan of yaitu satu begin gaji pokok sama tunjangan. Ini yang pakai if dengan apa itu blok pernyataan tadi ya. Ini kita gunakan karena kita pakai case karena ada dua maka ya pakai begin dan end seperti ini. Nah ini ya sama ya begin nomor 2 yaitu jika golongannya 2 begin dan end-nya di sini kita tekan 3 4 maka begin dan end-nya seperti itu. Maaf input data salah. Nah ini kalau golongannya bukan 1 2 3 4 maka akan munculkan yaitu maaf input data salah seperti itu. Ini hasil tadi, hasilnya adalah seperti ini. Nanti Anda bisa coba untuk praktikumnya yang ini ya, untuk program-programnya yang untuk ini selanjutnya. Ini hasilnya, nama karyawan Budi, golongan karyawan 1, 2, 3, 4 yaitu saya isi dengan 3. Maka gaji pokok karyawan adalah seperti ini. Beda ya, gaji bersihnya ini. Kalau kita isi dengan ini, nama karyawan Budi, golongan karyawan 1, 2, 3, 4, isinya nomor 7. Maka maaf input data salah. Maka gaji pokok, tunjangan dan karyawan tidak akan gaji bersihnya tidak akan tampil karena pengisian datanya adalah salah. Bisa dipahami ya, justru ini memberikan alternatif jangan sampai nanti input yang kita masukkan salah tapi tetap bisa diterima. Ini yang jadi masalah seperti itu. Ini saya tekankan, jadi kalau input salah ya kita memberikan informasi ya seperti itu. Untuk latihan nanti Anda bisa mencoba ini analisa sebuah data, ada kode barang. Kalau kode barangnya A, min 01, nama barangnya adalah ATK, harga barangnya sekian. Ini nanti kita gunakan dengan kode ini, nama barang dan harganya akan muncul seperti ini, pakai pernyataan yaitu blok pernyataan. Kalau jumlah kita inputkan. Total didapat dari harga dikalikan dengan jumlah. Sedangkan potongan yaitu jika totalnya di atas 25.000 maka potongannya adalah 15.000.
Jika totalnya di atas berapa ini 15.000 mendapatkan potongan 10%. Jika kurang dari 15 tidak mendapatkan potongan. PP-nya 5% dari total. Jadi ada PP-nya 15% dari bayar sama dengan total ditambah PPN dikurangi dengan potongan. Nah, seperti ini. Terus buat program berdasarkan analisis data di atas dengan menggunakan fungsi if then maupun case of ya. Untuk nama barang dan harga barang gunakan dengan blok pernyataan sehingga lebih efektif daripada dibuat dengan satu persatu. Ujilah program tersebut dengan masukkan kode barang yang berbeda ya. Nanti dimasukkan kode barangnya berbeda. Ini adalah contoh programnya adalah seperti ini ya. Ini contoh programnya. Ini bentuknya adalah ini, masukkan kode barang. Jika kode barangnya A min 01 maka ini pakai bagiannya nama barangnya adalah ATK, harganya adalah 3.500 begitu sampai seterusnya. Programnya kalau sudah di sini kita gunakan ini ya, berikutnya adalah ini masukkan atau tampilkan nama barangnya, harga barang, jumlah barang, total tadi didapat dari harga barang dikalikan dengan jumlah barang. Total harga berarti kita tampilkan dari ini harga barang kalikan jumlah. Nah, diskon tadi jika totalnya di atas 25.000 mendapatkan yaitu diskon sebesar yaitu 15%. 15% berarti 0,15 dikalikan dengan totalnya. Kalau jumlahnya di atas 15.000 mendapatkan potongan yaitu 10%. Kurang dari itu potongannya adalah 0. PPN berarti ditambah dengan 5%. Ya, ini bayar berarti total ditambah PPN dikurangi dengan potongan. Tampilkan potongan PPN beserta total bayarnya. Nah, ini hasil programnya adalah seperti ini. Masukkan kode barangnya A min 01. Nama barangnya adalah ATK. Harga barangnya yaitu 3.500. Jumlah barang 5, total harganya adalah 17.500. Dapatkan potongan sebesar yaitu 1.750. Pajak pertambahannya adalah 875 sehingga total bayarnya adalah 16.625. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika Anda memasukkan kode barang ini adalah A min 01 ini beda ya. Karena kondisinya tadi tidak di N kan, maka kondisinya akan berbeda. Yaitu kalau A min 01, kalau mau ditulis A min 01 pakai huruf kecil ya harus pakai N. Tadi tidak dipakaikan N, sehingga ini dianggap berbeda atau dianggap lain. Jadi dianggap ini adalah minuman, bukan lagi ATK. Karena kodenya A min 01 ini beda. Kecuali kita menggunakan N jika kodenya atau gitu ya. Atau kodenya adalah A min 01 kecil, baru nanti akan sama seperti itu. Oke, yang terakhir untuk latihan ya, untuk coba untuk latihan. Nah, latihannya adalah ini, penutup ya. Jadi percabangan adalah suatu penyelesaian kondisi, adalah suatu bentuk penyelesaian sebuah kasus. Bentuk percabangannya terdiri dari 3 hal, ada tunggal, 2 dan majmuk. Selain dengan if dan then if then else, pernyataan kondisi dapat diselesaikan dengan alternatif lain yaitu adalah case of. Namun demikian, tetap saja if itu kondisinya lebih tinggi daripada case of. Jadi case of itu hanya sebagai suatu alternatif. Seperti itu. Hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Anda bisa mencoba untuk latihan di rumah sendiri ya, dengan laptop Anda sendiri. Ya sudah ada program-program yang sudah saya tuliskan tadi. Jika ada kesulitan atau ada hal yang silakan Anda WA ke saya. Untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih banyak ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.